Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivi Azara dengan NIM 123220035. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aninditya dengan NIM 123220031. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Satria Subing dengan NIM 123220036. Perkenalkan, nama saya Erliana Octavia Marani dengan NIM 123220053. Perkenalkan, nama saya Mia Coyola Audia dengan NIM 123220032. Kami dari kelompok 10 tugas besar dasar perencanaan wilayah dan kota. Pada video kali ini, kami telah merangkumkan materi untuk kalian mengenai apa itu perencanaan wilayah dan kota. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Dadah! Apa itu perencanaan? Itu masih banyak ya yang asing atau bahkan nggak tahu tuh apa itu perencanaan. Sebenarnya itu pengertian perencanaan itu banyak, tapi salah satunya pengertian perencanaan itu merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan ataupun rencana. Dan proses perencanaan itu punya dua sifat, yaitu bisa menyesuaikan dengan tujuan yang sudah dibuat dan dapat menyesuaikan dengan keterbatasan yang ada. Dan proses perencanaan juga memiliki beberapa langkah yang pasti harus menentukan tujuan dan membuat strategi. Dan proses perencanaan itu juga adalah bagian penting untuk menentukan keputusan di masa depan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Ini semua tidaklah luput dari kejadian sejarah di Indonesia, di mana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Dari hal tersebut, membangun Indonesia untuk lebih maju, untuk memahami tentang perkotaan, perwilayahan, dan sistemnya. Dari hal tersebut, kita juga bisa tahu banyak tahapan yang harus sampai di titik ini. Di mana dulu ada tahapan persiapan, di mana tahapan tersebut kita semua tuh merencanakan karena kita kekurangan tenaga ahli didik, dan kita juga menyadari bahwa kita memiliki sesuatu kekurangan di mana perataan kota itu belum cukup baik di Indonesia. Hal itu yang membuat Indonesia ingin belajar lebih, sehingga mereka melakukan kerjasama dengan universitas Oxford, universitas luar negeri, dan akhirnya mereka itu mendirikan sebuah Institut Teknologi Bandung yang saat ini kita sudah ketahui, di mana Institut Teknologi Bandung mendirikan Sekolah Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia pertama di sana. Lalu akhirnya dikembangkan di banyak universitas, hingga semua universitas, bukan semua ya, hampir universitas memiliki program studi perencanaan wilayah dan kota. Hal itu juga yang mendasari kita sekarang bisa memilih asosiasi perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Lalu hal itu juga yang mendasari kita mengerti tentang penataan wilayah, dan hal itu yang memberikan Indonesia wajah baru, materi baru, serta kontribusi yang lebih bagus untuk Indonesia yang lebih maju. Dari situ kita bisa belajar bahwa sejarah yang kita alami ini tidaklah lepas dari hal-hal yang sudah ditinggalkan oleh kolonial Belanda, sehingga kita bisa merubah, mengekspresikan, dan mereplikasikan ke banyak universitas. Terima kasih. Nah, untuk aspek keprofesian dan peluang kerja sebagai lulusan perencanaan wilayah dan kota di masa depan, kita dapat bekerja pada instansi pemerintah maupun sektor swasta. Untuk di instansi pemerintah sendiri, kita dapat bekerja sebagai pengajar, peneliti, maupun pegawai di perguruan tinggi negara, PU, Bappenas, Dinas Tata Kota, dan juga Departemen Dalam Negeri, maupun instansi pemerintah lainnya, baik di daerah maupun di pusat. Lalu untuk sektor swasta, kita dapat bekerja sebagai tenaga ahli di konsultan perencanaan, pariwisata, maupun statistika. Kita dapat bekerja pada perusahaan sebagai developer dan kontraktor properti. Kita juga dapat bekerja di perguruan tinggi swasta sebagai pengajar maupun peneliti, dan masih banyak lainnya. Perbedaan suatu ruang lingkup wilayah dan kota terletak pada luas area tersebut, tingkat kepadatan penduduk, dan ketersediaan fasilitas. Misalnya seperti kota adalah suatu wilayah yang lebih terorganisir dengan jumlah populasi yang lebih padat daripada desa. Dan lainnya adalah seperti desa yang menawarkan berbagai layanan dan fasilitas yang lebih sedikit daripada perkotaan. Baiklah, di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan perencanaan wilayah dan perencanaan kota dengan disertai produknya. Perencanaan wilayah itu sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa sangat penting? Karena perencanaan wilayah itu terkait dengan program pembangunan, di mana program pembangunan ini juga terkait dengan pengembangan wilayah dan juga pengembangan kawasan. Untuk pengembangan kawasannya sendiri, dia juga terkait dengan ilmu sosial, ilmu politik, ilmu budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan untuk pengembangan wilayah, dia itu cakupannya lebih luas dari pengembangan kawasan. Dan disertai produk tentang rencana wilayah adalah RT/RW nasional, RT/RW provinsi, dan RT/RW kabupaten. Nah, untuk perencanaan kota sendiri, dia itu lebih berfokus pada bentuk fisik dan juga fungsi ekonomi, dan juga dampak sosial dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam perkotaan tersebut.
Dan untuk produk dari perencanaan wilayah kota yaitu ada RDTR, di mana itu merupakan rancangan terperinci tata ruang wilayah dan kota dengan disertai peraturan wilayah atau kota itu sendiri. Cuplikan video yang teman-teman lihat tadi merupakan permasalahan yang kami angkat tentang pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh dapat disebabkan yang pertama itu karena pertumbuhan penduduk, lalu yang kedua itu karena kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap hunian lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ditempati, lalu yang ketiga itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah dan dalam pengelolaan sampah di hunian tersebut, lalu juga kurangnya pengelolaan air limbah di dalam hunian lingkungan tersebut. Dan masih banyak masalah-masalah untuk mengatasi kawasan kumuh. Dan sekarang tuh sudah ada program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh untuk mengatasi kawasan kumuh itu. Tapi tuh belum bisa dijalankan secara sepenuhnya, dikarenakan masih banyak beberapa faktor permasalahannya, salah satunya tuh faktor penduduk tersebut. Nah, kuliah perencanaan wilayah dan kota itu belajar apa aja sih? Jadi, pada mata kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota, kita mempelajari perencanaan wilayah dan kota dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Di antaranya ada aspek sosial, ekonomi, dan juga politik. Nggak cuma itu, kita juga belajar mengenai sejarah, perkembangan, tokoh-tokoh pelopor, konsep dan tradisi, serta pengantar kajian-kajian kekinian, dan juga rencana pembangunan di masa depan. Nah, tapi tentunya semua itu barulah pengantar bagi kami sebelum kami mempelajari ilmu bidang kepenekaan yang lebih kompleks lagi nantinya. Seperti mendesain rencana pembangunan kota, menciptakan infrastruktur, melakukan studi untuk mengkaji potensi yang dapat dikembangkan dari suatu wilayah, dan juga menciptakan kebijakan wilayah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah perencanaan adalah suatu tindakan di mana kita diharuskan untuk mengambil sebuah keputusan untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, contoh dari tindakan itu sendiri adalah misalnya menciptakan sebuah strategi atau mengevaluasi suatu rencana secara teratur. Berikut pemaparan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa. Dadah!